Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada, untuk pagi hari ini, edisi hari Senin 5 Zulqa'dah 1445 Hijriah, atau di 13 Mei 2024. Pendengar, kita bersama pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Silakan Anda nanti dapat bergabung bersama kami untuk berdiskusi bersama dengan narasumber kami di line telepon 02716793000 atau di SMS WA 081393809000. Atau Anda juga bisa meninggalkan komen di YouTube, karena saat ini kita live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Dan alhamdulillah pendengar di manapun Anda berada, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa pagi hari ini yang tentu akan menginspirasi kita semuanya ya, berkaitan dengan presisi, prestasi dan edukasi. Ini ada dua orang narasumber. Baik, yang pertama ada Mas Tegar Ja'far Makbul Afandi. Wah, agak sulit ini ya. Yang sebelah utara kalau di studio begitu ya, jadi yang sebelah kanan. Nah, kanan saya pakai jas alma mater ini ya, kalau Anda bisa melihat layar YouTube-nya. Kemudian samping beliau, sampingnya ada beliau Ustadz Abdul Wahid SS. Nah, ini selaku guru pembina begitu ya, guru pembina untuk lomba ataupun pendampingan begitu ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah baik. Mas Tegar dan juga Pak Abdul Wahid ini alhamdulillah dapat hadir di studio Persada FM untuk berbagi inspirasinya ya pagi hari ini begitu. Tema kita pagi hari ini, pendengar dimanapun Anda berada, raih juara 1 kategori cerpen FLS2N Kota Surakarta 2024. Alhamdulillah ini ya. Ukir prestasi bidang literasi sejak remaja. Wah, asik sekali ini ya tentang literasi. Pas sekali kalau bicara tentang literasi ini ada Pak Abdul Wahid ini. Penulis juga gitu ya. Dan ini kaitannya juga dengan penulis juga. Mas Tegar ini juara 1 nulis cerpen ya. Alhamdulillah. Selamat Mas Tegar. Alhamdulillah. Dapat juara 1 ya berarti ini ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Mas Tegar? Juara 1 lah ini ya. Yang pertama alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Tapi juga tidak usah terlalu meninggi. Ya, tidak usah terlalu. Itu yang penting ya begitu ya. Ini baru awal ya. Baru awal gitu kan. Artinya memang sebelumnya Mas Tegar punya pengalaman nulis-nulis atau apa gitu Mas? Kalau nulis-nulis sih pernah. Mulai aktif nulis itu di SMA. SMA ini karena ya? SMA MTA kan ada program SBB Semarak Bulan Bahasa. Itu saya kemarin 2 kali ikut lomba cerpen dan alhamdulillah dua-duanya juara 2 berturut-turut. Tahun pertama dan tahun kedua juara 2. Juara 2. Alhamdulillah. Ini karena kan kalau nulis ini tidak banyak orang yang suka. Tidak banyak yang suka, mungkin merasa sulit kalau mau menuangkan pikiran ke tulisan ini kan agak bundet gitu ya. Mau mulai aja sulit loh ya. Ini gimana Mas Tegar ini pengalaman nulisnya gimana nih? Awal nulisnya gitu. Jadi sebelum menulis itu kan ada tahapannya. Sebelum menulis tentu kita harus rajin membaca dulu. Itu kunci ya, itu kuncinya kunci. Rajin membaca dulu, karena kan Allah juga berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dari membaca itu kita membaca terus misalnya novel ataupun cerita-cerita yang lainnya, buku-buku yang lainnya, itu semua akan terekam oleh pikiran kita. Setelah itu pikiran kita akan memproses daripada informasi-informasi tersebut. Nah, ketika kita punya misalnya imajinasi maupun satu pikiran, kita biasanya ada perasaan aku harus menuangkannya nih di dalam tulisan. Maka dari itu cobalah saya tak sekali-kali nulis. Biasanya kalau saya
ada waktu longgar, waktu sangat senggang tuh coba tak nulis di buku. Biasa saya siapkan satu buku kosong, benar-benar kosong. Itu isinya cuman coret-coretan, tulis-tulisan itu doang. Ingat nggak awal pertama kali mungkin nulis tapi ya memang sudah punya kerangka gitu ya? Punya kerangka itu kapan? Ingat nggak? Kelas 3 SMP ya. 3 SMP ya? 3 SMP. Jadi memang sudah memulai 3 SMP 3 itu SMP. Nulis-nulis? Nulis-nulis. Oh gitu ya, ya alhamdulillah. Jadi memang sudah punya bakat ya, kalau bilang gitu ya saya. Basicnya udah ada. Nah, basicnya itu sudah ada, tinggal mengoles ya, tinggal diolah saja, tinggal memuluskan mungkin ya pemilihan-pemilihan redaksi, kata per kata ini harus bagaimana itu. Ada ini ya ilmunya ya, ada ketentuannya lah. Ada ketentuan ya. Jadi ada ketentuan. Nah kalau lomba kemarin ini Mas Tegar ini membahas tentang apa? Judulnya lah, temanya tentang apa? Untuk kemarin dari panitia itu temanya adalah kebaikan di sekitar. Oh, kebaikan di sekitar. Nah, dari situ saya mengambil judul yakni lingkaran kebaikan. Lingkaran kebaikan, judulnya itu ya. Lingkaran kebaikan judulnya itu. Ini mengisahkan bagaimana seorang tokoh utama ini melakukan kebaikan berkali-kali dan kemudian dikala tokoh utama tersebut sedang ditimpa musibah, maka balasan daripada kebaikan itu datang dengan sendirinya. Ini terinspirasi dari ayat Al-Qur'an, wa hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan pula gitu. Jadi asik sekali ya. Jadi yang diambil ini pelajaran-pelajaran Al-Qur'an ini ini nilai lebih loh ya. Nilai lebih gitu kan. Artinya memang yang diambil adalah pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an kemudian dituangkan dalam sebuah cerpen. Kemudian menemukan ide, kemudian menuangkan dalam sebuah kerangka, kemudian tulisan ini membutuhkan berapa lama Mas Tegar? Kalau lama sih 3 hari. 3 hari? 3 hari itu cepat ya Ustaz? Ya tergantung situasi kondisi lah. Tergantung situasi. Tapi yang lama itu biasanya mencari idenya. Yang lama idenya. 3 hari itu ya? Ya 3 hari. 3 hari kemudian apa yang dilakukan dalam 3 hari itu? Merenung saja atau kan karakter masing-masing ya, penulis itu karakter ada yang harus sepi gitu, ada yang mungkin dengan aktivitas apa gitu mungkin. Nah itu kalau saya nemu ide itu karena ide selalu tak pikirkan bagusnya apa ya ceritanya nanti ya. Pas mau sholat tuh bagusnya apa ya ceritanya, pas lagi jalan mau ke kantin apa ya ceritanya gitu. Jadi mikir terus. Jadi mikir setiap aktivitas ini adalah tipe orang yang selalu di benaknya itu selalu ada gitu pokoknya. Bahkan pas mau tidur pun apa ya mau apa, bangun tidur pun wah sudah dapat ide belum ya gitu. Jadi mikir terus itu. Dan dalam 3 hari selesai. Kemudian kalau di perlombaan ini memang ada batasan waktu atau bagaimana ini? Kalau ini kan lomba berjenjang ya. Oh, lomba berjenjang. Ya, seperti OSN sama. Tapi di bidang kesenian sebetulnya kan cerita pendek itu masuk ke ranah karya sastra. Sastra itu seni dengan media bahasa. Oh, iya. Nah, di Mas Tegar ini dapat juara 1. Nah, juara 1 itu mewakili kota di tingkat provinsi. Nantinya. Ya, ya di tanggal 4 sampai 6 Juni. Nanti ada lomba lagi. Oh, berarti masih ada lomba lagi ya. Di tingkat provinsi ini mewakili kota Surakarta, di tingkat Jawa Tengah. Nanti kalau lolos juara 1, 2 atau 3 itu mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti nasional gitu ya. Menasional gitu ya. Kemudian kalau FLS 2N ini singkatannya apa sih, Asad? FLS 2N itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi di bidang seni. Kalau O2SN? Kalau O2SN itu olahraga ya. Kayak yang OSN yang bidang keilmuan. Ada lomba-lomba berjenjang. Kalau yang penelitian atau karya ilmiah namanya OPSI. Dan itu juga tingkat SMA ya, SMA SMK gitu ya. Dan nasional juga berjenjang. Kemudian kalau untuk penyelenggara ini pemerintah langsung ya, berarti jadi dari dinas di Kemendikbud langsung berarti ya. Dan ini termasuk perlombaan yang bergengsi ya. Bergengsi betul.
Kemarin kan beberapa waktu lalu SMA MTA juga mewakili Kota Surakarta juga ya, di bidang OSN. OSN yang sains itu ya. Sains. Betul ya, sains. Olimpiade Sains. Ada 2 ini. Ada 2. Dan ini di kategori LS2N. Alhamdulillah. Yang seninya. Jadi ada ini ya, yang ilmiah, kemudian sains tadi, kemudian seninya. Dan nanti olahraganya menyusul ya. Insyaallah. Olahraga baru bulan depan. Bulan depan. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk Mas Tegar ini mengikuti lomba ini yang kali keberapa? Pengalaman berapa ini? Ini apakah memang ya baru perdana mengikuti lomba itu atau memang sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya sudah pernah. Sudah pernah. Pas SD itu sering. Lomba apa? Banyak banget. Ya, pertama tuh lomba pidato. MAPSI. Juara 2. Nah, terus ada pidato 3 kali. Habis itu lomba cerdas cermat terpadu MAPSI juga itu kemarin sampai juara 1 tingkat Jawa Tengah. Oh ya alhamdulillah. Di sebelumnya ya berarti ya. Di tingkat jenjang pendidikan sebelumnya berarti ya. SD, SMP. Kalau SMP enggak, karena di pondok jadi enggak ada lomba ya. Kemudian ini kalau untuk yang di SMA ini yang kali pertama atau sudah punya pengalaman termasuk mungkin lomba menulis? Sudah berkali-kali sebenarnya. Berkali-kali juga. Kalau cerpen tingkat kota baru ini. Baru ini. Kalau lomba yang lain seperti pidato sudah berkali. Kategori yang lainnya ya. Tapi kalau untuk kategori nulis ini yang kali pertama. Iya, ini kali pertama. Wah, ini membanggakan. Ya. Kalau tadi membutuhkan berapa lama untuk menyelesaikan satu judul cerpen ini, Mas Tegar membutuhkan waktu berapa lama? Kemarin tuh 4 hari. Jadi menemukan ide 3 hari, menuangkan ide itu 4 hari. 4 hari itu kemarin pas di Nafar. Pas di Nafar malah. Nafar kegiatannya Ramadan, cuman sambil nulis gitu. Iya, kan banyak waktu kosong itu selain kegiatan Nafar. Ya udah tak sambil nulis cerpen aja. Di mana Nafarnya? Kemarin di MTA Sidoarjo Wonogiri. Sidoarjo Wonogiri. Nggih. Tulisnya manual. Manual ya. Manual gini ya. Setelah itu ketik. Iya. Dan itu enggak masalah ya saja. Tapi dari situ kan idenya kan betul-betul murni gitu. Biasanya kan ada yang ikut cerita pendek itu karena mungkin dia baru taunya ngopi-ngopi diambil dari cerita pendek yang lain dikompilasi, itu kan ada yang model seperti itu. Tapi itu kan tidak bagus. Kenapa? Karena itu bukan karyanya sendiri. Ya, bukan ini ya. Iya, hanya kompilasi itu. Tapi itu untuk belajar sih tidak masalah. Ya, belajar. Tapi ini benar-benar ini ya. Benar-benar orisinil dari ide kemudian menjadi sebuah kerangka kemudian jadi sebuah tulisan dalam bentuk tulisan tangan. Jadi saya tahu letak kesalahannya, baru setelah itu diketik, kita bimbingan. Gitu. Jadi enggak tiba-tiba saya ketik kirim gitu ya. Kita cek baca. Pembenahan juga. Ada mungkin EYD-nya kurang tepat, titik koma, kemudian alur, kemudian sudut pandang dan lain sebagainya kita arahkan biar lebih bagus lagi. Tapi memang secara kerangka memang secara 100% Mas Tegar sendiri gitu ya. Cuman mengarahkan aja saja. Pendamping kan tugasnya yang mengarahkan. Yang lupa siswanya. Iya. Artinya kan tidak ada pengaruh. Harusnya gini. Nah, itu ada enggak? Nah, secara cerita tidak tapi hanya penyempurnaan itu penyempurnaan. Ceritanya sudah bagus ya, kita tinggal penyempurnaan. Misalkan EYD-nya kurang tepat, misalkan penulisan kata setelah tanda titik itu harusnya huruf kapital, misalkan penulisan menggunakan kata bahasa asing harus ditulis miring, misalkan itu ada beberapa yang perlu pembenahan. Hanya kalau untuk biasanya kan sebuah cerita itu mungkin ada klimaks atau anti klimaksnya. Nah, itu Mas Tegar sendiri atau mungkin ada Mas Tegar? Mas Tegar ya. Kalau itu urusan ide, cerita itu murni siswa. Kalau kita mengganggu itu nanti jalan ceritanya beda malahan ya. Karena kan apa yang ada di benaknya Mas Tegar beda dengan orang lain gitu kan. Kita original ide kan dari Mas Tegar langsung. Berarti emang orisinal gitu lah. Kita gini juga sih. Napa nek lomba kepenulisan itu mau nggak mau kita harus mengacu ke namanya ketentuan.
ketentuan itu penting ya. Sebagus apapun tulisannya, tapi kalau nggak sesuai dengan ketentuan nggak bakal menang. Nggak bakal menang ya? Nggak. Misalkan ketentuan tema, tema kan kemarin kebaikan di sekitar kita ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya di temanya diganti tentang kegiatan asrama misalkan, itu kan sudah beda. Dari situ pun udah kalah di bagian ketentuan awal tema misalkan. Iya, gitu ya. Tema kemudian nanti jumlah karakter tulisan. Halaman, halaman minimal 5 ya, 5 halaman, maksimal maksimal 8. Misalkan ditulis hanya 3 halaman, meskipun bagus ceritanya, ya nggak bakal menang juga, karena ada ketentuan. Yang penting ketika ikut lomba menulis itu ketentuan yang pertama kali dilihat dan ketentuan dipenuhi gitu lah. Ketentuan. Baru setelah itu idenya kita olah ceritanya biar menarik bagaimana. Itu nomor kedua setelah kita mencermati ketentuan. Jangan sampai ketentuan belum dicermati, tulisannya udah jadi ternyata nggak sesuai ketentuan, baleni lagi dari awal kan. Wah itu malah hilang itu ya. Malah jadi bingung kadang. Bingung, hilang. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian dalam 4 hari ini Mas Tegar merasa ini nggak mentok ide misalkan gitu? Pernah merasa mentok itu di hari kedua itu nyari ini klimaksnya apa yang enak, yang benar-benar menantang. Klimaksnya apa ya? Nah dari situ ya udah kita istirahat dulu, longgarkan pikiran dulu, refreshing dulu. Nah di Nafar tuh kan kita interaksi sama bapak-bapak yang lain. Akhirnya wah ini idenya ada. Ketemu idenya, langsung tulis. Pas masak mungkin. Bisa begitu ya? Bisa. Jadi kalau kita sudah dapat ide itu langsung ditulis, jangan ditunda-tunda nanti. Nanti malah menguap hilang. Malah hilang. Kalau nggak hilang ya mau ngingat lagi apa ya yang hilang. Jadi memang harus selalu ini ya, entah itu bawa alat tulis atau apa itu selalu ini ya. Di manapun ketika menemukan ide langsung begitu Mas Tegar gitu. Nah, yang berharga itu. Yang berharga itu ya. Itu bagi seorang apa ya yang mungkin suka menulis ya. Suka menulis atau itu suka hartanya. Gitu ya. Kalau mungkin sejak kecil ya biasanya kita kan diajarkan atau mungkin banyak yang diare itu sebenarnya pelajaran kecil yang sangat berharga juga ya untuk melatih kita menulis ya. Itu untuk menyimpan ide gitu. Karena kadang ide itu hari ini kita dapat, kalau nggak segera terus besoknya udah lupa. Kemarin apa ya idenya ini. Nah kalau ditulis kan meskipun ide itu nggak akan hari ini kita tulis jadi sebuah tulisan, tapi itu sebagai tabungan ide. Jadi bisa jadi nanti 5 hari, 10 hari atau bahkan tahunan baru kita lanjutkan jadi sebuah tulisan. Tapi bisa juga gitu. Bisa dan itu malah sering biasanya. Saya terus terang seringnya kayak gitu. Oh malah nih ya. Dapat idenya hari ini. Idenya dapat hari ini, saya tulis hari ini. Saya catat dalam ide itu kan kadang ada dalam bentuk kalimat, kadang hanya dalam bentuk perbuatan, lihat orang melakukan sesuatu yang unik, tulis dulu. Nanti kalau saya pas nulis, kemudian misalnya nulis cerita pendek, mengingat ide itu, oh iya kemarin saya dapat ide seperti masukkan ke cerita ini. Ya namanya cerita pendek kan fiksi. Fiksi kan suka-suka kita mau menulisnya seperti apa. Ya enaknya fiksi itu di situ. Jadi imajinasi kita kan dan tanda petik liar ya mau kita buat seperti apapun. Betul. Termasuk idenya Mas Tegar ini gitu ya. Mas Tegar ini mau dibawa kemana ya tergantung Mas Tegar membawa gitu kan. Dan penilaian lombanya ini kategorinya seperti apa sih sebenarnya? Saya sih kurang begitu paham ya karena saya tidak terlibat di situ. Cuman dulu sempat awalnya mendaftar jadi jurinya, tapi di tingkat nasional. Oh malah di tingkat nasional. Cuman karena saya status sebagai guru SMA itu tidak diterima. Kenapa? Karena nanti anunya di situ keterangannya ditakutkan memihak ke siswanya sendiri. Bisa gitu. Jadi, ya. Akhirnya tidak diterima. Gitu. Karena tidak diterima ya saya bimbing aja ya. Nah, terus ini nanti kemudian yang nolak, oh ini siswa saya ini juara 1 nasional. Wah, ini mudah-mudahan ya. Iya, amin. Kemudian kalau cerita yang dibawa Mas Tegar ini tadi kan kebaikan lingkungan tadi ya. Ini klimaksnya bagaimana? Bisa diceritakan enggak? Jadi klimaksnya di si tokoh utama yakni Anwar. Namanya Anwar. Itu sama rombongannya mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah ketika mendirikan tenda, si Anwar ini mau buang hajat,
Nah pas buang hajat itu dompetnya dia ngerasa ketinggalan. Habis itu Anwar balik lagi ke tempatnya tadi, tapi dia terperosok jurang. Ada dia jatuh, dia bergelantungan di akar pohon. Nah disitulah kan balasan kebaikannya yang pernah dia lakukan dulu datang. Teman-teman ini bareng-bareng datang menyelamatkan si Anwar ini dengan peralatan seadanya, dengan tali dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Anwar bisa naik kembali, dan disitulah kebaikan, lingkaran kebaikan itu terjadi. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Di situ ya. Itu klimaksnya ya. Itu klimaksnya. Alhamdulillah. Kemudian kalau memang cerpen itu berupa ini ya, tulisannya ada apa, dialog dan sebagainya gitu. Memang seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi memang tidak hanya tulisan lempeng aja, tapi memang ada ini ya, dialognya, ada beberapa tokoh gitu yang memang dimunculkan di cerita itu begitu ya. Asik sekali ini ya. Kalau orang yang suka menulis ini, nanti mungkin ini menjadi inspirasi untuk teman-teman atau mungkin saudara kita yang tidak suka menulis ini, nanti bagaimana ini kita lihat dulu ini ya untuk memberikan informasi untuk saudara kita semuanya. Pendengar di manapun Anda berada, kami rehat dulu, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Masih dengan Mas Tegar Ja'far Makbul Afandi, siswa berprestasi SMA MTA bidang literasi, dan juga Pak Abdul Wahid SS selaku guru pembina. Pendengar di manapun Anda berada, masih membahas tentang ukir prestasi bidang literasi sejak remaja, dan alhamdulillah ini SMA MTA mendapat juara 1 ya untuk kategori lomba FLS 2N Kota Surakarta tahun 2024 ini. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini maju ke provinsi begitu ya, mewakili Kota Surakarta. Dan ini sudah persiapan apa ini Mas Tegar yang nanti akan dibawa ke Jawa Tengah ini? Mencari ide baru. Karena nanti temanya kan beda lagi. Oh, temanya beda lagi ya. Jadi nggak mungkin cerpen yang lama nanti dimajukan lagi kan. Nggak beda mungkin. Tema. Oh beda ya. Jadi memang beda. Kemudian ini sudah menemukan apa kira-kira begitu? Belum ya. Karena kan temanya belum ditentukan juga. Sudah sebenarnya. Sudah. Jadi tinggal ini ya. Tinggal membuat cerpennya. Mau membuat cerpennya. Oh, jadi mudah-mudahan nanti setelah siaran ini ada ide ya. Jangan lupa dicatat. Itu kan penting. Dan perlombaan nanti di bulan Juni begitu ya. Awal Juni. Ini alhamdulillah ada waktu lah ya, sekitar beberapa pekan gitu untuk mempersiapkan itu. Dan untuk waktu yang sebenarnya itu memang cukup ya Ustaz ya? Atau memang dirasa kurang atau bagaimana? Nah, kalau itu kembali ke siswanya. Kalau menurut saya sih insya Allah cukup. Tapi untuk kategori seorang penulis cukup lah ya. Cukup gitu ya. Satu hari pun sehari cukup. Ya? Waduh. Tergantung situasi kondisi. Yang sudah pro itu kan. Kadang kalau nulis itu kalau nggak kepepet itu kadang susah. Susah juga ya. Jadi biasanya mendekati deadline itu baru selesai. Tidak hanya tugas-tugas kuliah saja ya. Ya mirip lah, tugas kuliah juga dua nulis. Hampir sama ya. Tapi memang antar apa ya, untuk bisa menulis ini apakah harus dipaksa sih sebenarnya kan? Ya iya, kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ketika menulis itu memang kita misalkan meluangkan waktu 3 jam. Ya 3 jam itu harus selesai dan tidak boleh putus. Ketika putus idenya hilang juga. Oh gitu ya. Jadi feel-nya atau mood-nya menulis, suasana yang dibangun itu ya hilang. Jadi yang hilang membangun lagi itu agak susah. Maka kadang kalau sudah waktunya nulis semua tinggalkan, misalnya HP tinggal, semua tinggal fokus di misalkan laptop, kita ke laptop nulis fokus di situ selesai. Tapi kalau kita masih nyambi-nyambi ya itu baru nyari ide, belum eksekusi ide itu. Gitu ya. Tapi kalau udah eksekusi ide semua hilang, fokus semua menulis. Artinya itu sudah ada kerangkanya gitu ya. Kerangka sudah siap, kemudian tinggal menuangkannya ini kan harus 3 jam bisa ya? Ya tergantung situasi kondisi. 1 jam pun kadang ya cukup. Waduh, kalau 1 jam loh ini. Apalagi cuman cerpen 5 lembar, 8 lembar ini
Kalau Ustadz tadi kecil ya kan? Kalau saya dulu pernah punya pengalaman tahun 2016 itu menerbitkan sebuah buku. Buku itu berisi kurang lebih 10 cerita pendek. 10 cerita pendek. Itu saya tulis kurang lebih 1 minggu. 1 minggu? Iya, setelah 10 judul itu. Iya, setelah Lebaran bingung mau ngapain daripada nganggur. Wes bismillah nulis buku. Waduh. Jadi ini gabutnya ini ya, gabutnya penulis ya. Iya, tapi untuk menemukan momen yang seperti itu yang susah. Susah ya. Menemukan waktu yang tepat saat yang nyaman, betul-betul nyaman untuk fokus nulis itu yang nulis gitu ya. Susah. Kadang mau fokus nulis tiba-tiba ada orang datang ngejak cerita selesai nggak jadi nulis. Wah, nggak jadi nulis. Idenya hilang setelah cerita ya. Jadi dapat ide baru. Malah ide baru. Wah, kalau penulis itu malah justru ide baru ya. Iya. Bukan hilang. Iya, ide baru tapi kan yang sebelumnya belum tereksekusi kan kapan nanti selesainya. Dan itu memang ini ya menjadi target ketika memang sudah meniatkan saya menulis judulnya ini harus selesai gitu. Iya, ya memang komitmen harus. Karena ya makanya dari itu kalau mendekati deadline itu kan kalau nggak selesai berarti nggak ikut. Kan itu konsekuensinya. Maka harus selesai. Dan ikut ya. Ini dalam mereka menemukan ide loh ya. Mas dengar ya, menemukan ide ini nanti. Temanya apa Mas temanya yang dibawa nanti di provinsi? Ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Wah, ini salah satu ide loh ini. Iya, bisa. Jadi ide. Langsung bawa tulisan nggak? Bawa ya. Atau sudah masuk sini lah nanti kita keluar langsung ditulis. Langsung di ini ya apa namanya dituangkan. Tapi sebelumnya tadi Mas Tegar kelas berapa? Tadi belum tanya. Kelas saya ini dia kelas 11-2. 11-2. 11 itu kelas 2 ya. Kalau dulu ya kelas 2 ya. 11-2 jurusannya apa? Tidak ada jurusan karena kurikulum merdeka. Aduh. Saya yang ketinggalan. Sekarang nggak ada jurusan. Nggak ada. Wah, ini benar-benar merdeka berarti. Apa ya kalau itu konsentrasi yang diambil kita atau konsentrasi antara satu kelas dengan kelas yang lain beda mata pelajarannya. Gitu ya. Tapi nggak ada pembedaan ini kelas IPA ini kelas IPS atau bahasa sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Tapi namanya ya tinggal kelas misalkan kelas 11 itu 11 1 2 sampai 10 gitu aja. Gitu aja. Tapi kalau untuk mata pelajaran berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya sesuai menentukan. Nah, saya kurang paham kalau itu. Kurang paham. Itu yang menentukan siswanya masing-masing. Siswa memilih awalnya. Siswa memilih. Nanti gitu. Pemilihan itu disetujui atau tidak nanti sekolah kelihatannya. Sekolah yang ini ya akhirnya gitu. Berarti tidak mesti siswa itu menerima mata pelajaran tertentu begitu? Nggih, misalkan ya bisa jadi saya nggak pasti paham sih. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu pasti semua dapat. Tapi pelajaran yang misalkan yang ada IPA dan IPS, misalkan fisika itu ada beberapa kelas yang tidak ikut fisika. Gitu. Misalkan ada yang sosiologi untuk IPS, ada beberapa kelas itu tidak mendapatkan gitu ya. Tapi secara khususnya bagaimana saya terus terang tidak paham. Saya ketinggalan zaman ini. Saya dulu IPS ya. Ya sama ya IPS. IPS gitu ya alhamdulillah. Kemudian nantinya ketika mungkin ini kan sudah kelas 2, bentar lagi kelas 3 gitu kan. Ancang-ancang untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, pilih apa ini tentang seni? Seperti Ustadz Abdul Wahid ini SS nanti ya, atau mungkin ada pilihan lain? Pilihan lain. Pilihan lain apa? Teknik. Teknik malah, waduh, bisa nulis teknik nih, saat gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nulisnya nanti gayanya gaya teknik. Wah ini punya. Banyak penulis itu malah yang latar belakangnya bukan sastra malah. Gitu misalnya contoh Trelie misalkan itu beliau kuliahnya S1-nya itu pendidikan ekonomi atau programnya ekonomi, tapi sekarang jadi penulis novel terkenal. Ada nggak ada basic sastranya sama sekali gitu. Tapi itu nanti bisa menjadi guru sastra nggak? Bisa kan dia sudah praktisi ya. Dia malah lebih dari gurunya. Iya, bayarannya pun lebih dari gurunya gitu kan. Ya praktisi ya. Ya alhamdulillah. Nah kemudian kalau persiapan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Wahid untuk mendapatkan peserta ini bagaimana? Ya kan persiapannya gitu kan? Ya kalau di SMA MTA itu memang gerakan literasi
literasinya lumayan bagus, diawali dari kegiatan membaca. Jadi tiap pagi di SMA MTA itu sekitar 15 menit sebelum pembelajaran itu ada kegiatan namanya kegiatan literasi. Literasinya ada 2 jenis. Pertama membaca Al-Qur'an, kemudian yang kedua membaca sirah sahabat, cerita sahabat. Kalau yang baca Al-Qur'an itu nanti ada satu siswa atau mungkin guru membimbing dari bawah, kemudian disalurkan lewat pelantang. Jadi keras. Tapi kalau yang literasi sahabat Nabi itu di kelas, jadi ada satu anak membacakan, kemudian yang lain mendengarkan. Itu tiap hari, dan itu salah satu basic, karena mau nggak mau kita mau menulis itu kan harus ada cerita dulu atau hal-hal apa di pikiran kita biar pikiran kita terisi, kemudian kan bisa menulis. Kalau pikirannya kosong kan mau nulis apapun juga nggak keluar. Gitu. Berarti kuncinya orang yang nggak bisa nulis ini ya berarti bisa jadi intinya kurang membaca. Iya, bisa jadi. Salah satunya. Ya, salah satunya. Ya ada juga, saya pernah membimbing seorang siswa itu dia nggak suka membaca, tapi pokoknya pengen jadi penulis. Nah itu gimana tulisannya? Nah tulisannya itu ya tidak bagus. Ya tetap amburadul ya. Artinya kacau lah gitu. Tapi semangat dia untuk membuat bukunya tinggi. Dan itu bisa nggak? Jadi akhirnya, tapi awalnya memang mohon maaf, membaca itu pusing ya awalnya. Tapi dapat ide ceritanya. Tapi setelah diperbaiki berkali-kali, kemudian saya beri buku untuk dibaca, terus akhirnya dia bisa memperbaiki sendiri. Dan akhirnya tulisan yang pertama dengan tulisan yang terakhir beda sekali. Karena apa? Karena dia mau membaca. Ya, karena dari membaca itu kan mau nggak mau kita ada teknik namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, kita membaca itu kan mengamati, kemudian meniru gaya penulisannya, kemudian memodifikasinya dalam bentuk tulisan kita. Ya, kita kan nggak boleh dalam dunia menulis itu mengcopy, menyalin karya orang lain. Plagiasi. Ya, boleh kita hanya mengambil idenya. Ya, seperti teknik ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Itu ya di segala lini kayaknya ATM itu bisa penting, digunakan. Tapi dalam sastra itu sangat penting. Karena kadang kita membaca satu cerita, kemudian kita terinspirasi dari cerita itu membuat cerita yang lain. Tapi inspirasinya ya dari cerita ini. Maka ATM penting itu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang di sekolah ini diadakan untuk menemukan kader yang kira-kira siap untuk diajukan lomba lah. Ya setelah tadi ada basicnya membaca, kemudian ada kegiatan yang rutin tiap bulan Oktober itu namanya Semarak Bulan Bahasa. Semarak Bulan Bahasa. Ya, Semarak Bulan Bahasa itu ada kegiatan menulis 1001 artikel atau 1001 tulisan. Kalau dulu awalnya memang hanya artikel dulu. Kemudian dikembangkan cerita pendek, puisi dan lain sebagainya. Bisa milih gitu ya. Iya. Dan itu setiap siswa wajib menulis. Maka di halaman SMA MTA pas acara itu terpajang ribuan tulisan. Ya kayak orang jemur baju itu. Tapi itu tulisan. Ditempel. Ya kayak orang jemur lah ya. Kanan kiri itu menghias itu, dan itu satu hari siswa ya diminta untuk berkeliling membaca karya itu. Dan juga ada apresiasi, kan ada yang dilombakan juga, misalkan cerita pendek. Nah nanti diapresiasi yang dapat juara 1, 2, 3 diberi hadiah juga. Dan itu ada apresiasinya kan, semangat ya berarti. Ya itu untuk menyemangatkan literasinya. Mas Tegar pernah dapat hadiah tadi itu? Cerpen juara 2 tahun berturut-turut, terus lomba Takdimul Qisah bahasa Arab juara 1. Apa itu? Takdimul Qisah, mengkisahkan pakai bahasa Arab. Cerita bahasa Arab. Cerita bahasa Arab itu. Wah, bahasa apa tadi? Bahasa Arab gitu. Cerita bahasa Arab gitu, bukan bahasa Arab. Ada juga ya berarti ya? Ya ada diusahakan yang sastra Arab gitu ya. Ada pelajaran bahasa Arab juga di SMA. Saya ya enggak begitu paham kalau gitu. Mungkin Mas Tegar ya lebih paham. Mas Tegar ya makanya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang ada momen yang digunakan untuk melihat potensi-potensi siswa gitu kan. Terutama bidang menulis. Karena menulis itu kan tidak ada kaitannya dengan profesi ya. Mau jadi profesi apapun, penyiar misalkan, itu nggak ada masalah ya. Kan juga ada penyiar radio, terus ada yang bukunya banyak juga. Iya betul. Itu guru saya juga gitu. Yang kemarin yang siaran bareng itu toh. Ya ketua umum MTA pun juga Ustadz Yoyo kan punya buku juga, novel. Profesi itu
kalau menulis tidak diperhatikan. Yang penting dia bisa mengolah kata-kata jadi sebuah cerita, ya jadi penulis. Karena seorang disebut penulis itu ya sertifikatnya ya tulisannya. Ya tulisannya itu. Ya, kalau nggak punya tulisannya nggak bisa disebut penulis. Sertifikatnya di situ. Itu aja. Jadi targetnya harus punya buku yang bisa diterbitkan lah gitu ya. Yang memang beredar umum ya. Ini minimal satu saja itu sudah penulis ya. Iya. Ada komen ini yang ada di YouTube. Saat ya kita bacakan dari Pak Iin Eko. Nah, tetap semangat dan berprestasi ya Tegar, jangan loyo dalam dakwah. Wah, ini pesan luar biasa insyaallah ya. Istiqomah gitu ya. Kemudian ada Pemuda 5.0. Terima kasih untuk Persada FM dan semua kru. Oh ya. Alhamdulillah sudah bergabung gitu ya di acara pagi hari ini. Kemudian untuk delegasi-delegasi yang diperlombakan untuk mewakili SMA kemarin ada berapa? Kemarin di tingkat kota ya? Iya. Kalau lombanya sendiri itu ada 15 tangkai atau 15 cabang jenisnya. Ada ini bahasa sastra jarang saya dengar. Ada puisi, ada cerpen, baca puisi, monolog dan lain sebagainya. Oh gitu. Ya. Nah, dari sekian itu SMA MTA mengirim 9. Oh 9. Ya, dari 9 yang terpilih satu Mas Tegar. Alhamdulillah. Langsung juara 1 kan? Ya, dan ini istilahnya SMA MTA baru debut ini, baru pertama kali ikut untuk yang FLS 2N dalam jumlah banyak. Karena dulu sempat ada tapi hanya 1 atau 2 siswa. Tapi ini dalam jumlah banyak 9. Beberapa kategori tadi gitu kan. 9 itu tiap tangkai itu 2 siswa. Jadi kurang lebih sekitar 18 siswa yang ikut. Oh gitu. Tapi itu lombanya dua seleksi ya, ada 2 cara seleksi, ada yang online sama yang offline. Daring dan luring. Nah, yang luring itu yang ikut nyanyi, lomba solo vokal, tapi belum mendapatkan juara. Solo vokal putra. Solo vokal putra. Ya, selebihnya ada jurnalistik, ada cerpen itu online. Jadi siswa mengerjakan tulisannya di sekolah, kemudian kami kirimkan ke panitia, kemudian panitia menyeleksi dan terpilihlah jadi juara 1 gitu. Alhamdulillah. Jadi tahun-tahun berikutnya ini tentu jadi motivasi gitu kan untuk menyiapkan yang lebih bagus lagi lah ini. Karena kalau sepertinya yang kemarin di bidang biologi ya, alhamdulillah itu kan mewakili juga. Yang menjadi PR sekolah ini kan untuk menyiapkan kader-kader berikutnya kan tidak mungkin akan berlomba terus karena kan akan ada kader berikutnya gitu. Tahun berikutnya beda lagi, tahun beda lagi kan. Nggak mungkin nanti Mas Tegar mewakili SMA lagi kan sudah lulus. Udah beda tempat nanti. Sudah teknik kuliahnya beda. Bidang teknik loh ya, penulis. Wah, ini gaya penulisan teknik gimana? Mudah-mudahan nanti bisa begitu ya. Kemudian kalau untuk mempersiapkan itu butuh berapa lama untuk menyiapkan melihat potensi siswa-siswa yang ada di SMA MTA gitu lah. Kalau tadi kan Mas mungkin Tegar awalnya memang sudah terdeteksi gitu ya. Ya kita lewat Semarak Bulan Bahasa itu salah satu caranya dari situ, karena kalau harus mencari lagi dari sekian ratus orang kan terlalu lama waktunya juga gitu. Kan kemarin itu waktu 1 bulan kurang lebih persiapannya. Kalau 1 bulan nyeleksi satu-satu lagi waktunya tidak cukup. Ya, kita cari yang sudah ada basicnya. Ada basicnya kan terlihat dari dia ikut Semarak Bulan Bahasa kemudian mendapatkan juara kan ada basic di situ. Dan itu kan bisa tinggal mengembangkan gitu. Mendampingi gitu kita hanya mengarahkan saja. Jadi tidak memerintahkan, nanti beda ya. Mengarahkan kan intinya ide itu ya miliknya siswa. Kita cukup ide ini biar lebih bagus kita arahkan ke sini gitu. Jadi, sama pelurusan pembenaran mungkin karakter tulisan ejaan dan sebagainya gitu ya. Karena lomba ini kan berjenjang. Nah, yang real lombanya itu nanti di tingkat nasional. Jadi di tingkat nasional itu yang setahu saya pelaksanaan tahun lalu itu
dikumpulkan dimatrikulasi dalam sebuah lingkungan kurang lebih 2 sampai 3 hari. Kemudian kalau sudah di lombanya hanya diberi selembar kertas dan 1 alat tulis. Kemudian tema tiba-tiba ditentukan. Nah, kemudian diminta untuk menulis sebuah cerita pendek di situ. Kalau cerita pendeknya bagus ya dapat juara 1, kalau enggak ya sudah lolos nasional gitu. Mudah-mudahan nanti Mas Tegar lanjut ya. Amin. Artinya memang menyesuaikan tadi ya kategori-kategorinya ya harus sesuai tema kemudian ketentuan itu yang penting. Ketentuan penting dalam lomba menulis apapun, karena menulis kan tidak harus cerita pendek, ada penelitian karya ilmiah misalkan, ada yang karya yang lain puisi misalkan, drama dan lain sebagainya. sama. Pertama yang harus dicermati adalah ketentuannya. Ketentuan itu menjadi hal yang pertama. Jangan sampai kita sudah selesai membuat tulisannya baru baca ketentuan, percuma. Kenapa percuma? Karena bisa jadi nggak sesuai gitu. Kalau nggak sesuai kan berarti merombak lagi. Wah, itu hal yang mengulang lagi, itu bukan hal yang mudah, terutama di bidang fiksi itu mengulang lagi itu ada sebuah kebosanan. Nah, udah selesai nulis ini kan ya sudah harusnya sudah kita harus cari yang lain, maksudnya udah buat hal yang baru lagi. Kalau hanya berkutat di hal yang ini terus kapan kita lompatannya kan gitu lah. Iya betul. Jadi memang harus ada tahapan berikutnya begitulah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini Mas Tegar nanti ya. Doanya semoga kita mohon dukungannya untuk semua pendengar gitu ya. Jadi siswa-siswa kita SMA MTA semuanya juga bisa mewakili setiap perlombaan yang ada, karena memang ini menjadi PR di setiap sekolah begitu kan, untuk menyiapkan perlombaan-perlombaan itu. Salah satunya di SMA MTA untuk menyiapkan lomba-lomba itu, karena setelah Mas Tegar pun nanti akan muncul kader berikutnya gitu ya, untuk mewakili SMA MTA tentunya. Nah, ini untuk Anda semuanya para pendengar yang mempunyai siswa putra-putri yang ingin ke SMA MTA, silahkan ini ada satu program yang lumayan gitu. literasi untuk bisa menulis sangat bisa sekali. Untuk lomba di bidang sains boleh, olahraga juga ada. Nah, ini sangat-sangat potensial sekali ya gitu. Yang terakhir tak terasa ini kita sudah berada di penghujung. Apa yang dipesankan ini Mas Tegar dulu ya, yang dipesankan untuk teman-teman yang barangkali suka awalnya mungkin suka membaca kemudian diikuti menulis. Nah, ini apa pesannya? Atau mungkin ada yang barangkali jarang membaca, jarang menulis apalagi gitu kan. Nah, ini apa yang pengen dipesankan untuk memotivasi lah teman-teman? Jadi Al-Quran itu sepertiga adalah cerita, sepertiga lain adalah muamalah, sepertiga lain adalah bab tauhid. Jadi cerita itu merupakan suatu hal yang penting dalam penyampaian dakwah, penyampaian Islam. Jadi bagaimana caranya kita menjadikan cerita itu jadi salah satu cara dakwah. Karena yang saya prihatin zaman sekarang tuh banyak sekali novel-novel, cerita-cerita yang bagi anak muda, tapi isinya itu bertentangan dengan syariat Islam. Betul. Sedangkan yang sesuai dengan syariat Islam masih sangat minim. Jadi kita sebagai generasi penerus, terutama pemuda Islam, mau nggak mau kita juga harus menjadikan cerita sebagai salah satu jalan dakwah untuk Islam ke depannya. Nah, jadi kita harus paksa diri buat saya harus mau berkarya lah. Nggak cerita sih. Yang penting berkarya untuk dakwah Islam ini. Betul sekali. Terutama kalau misalnya punya bakat menulis, itu dimaksimalkan lagi, lebih semangat lagi. Mungkin kan ada masa-masa males, hilangkan malesnya itu. Kita semangat lagi, harus kita hasilkan karya. Ustaz, apa ini yang pengen dipesankan untuk para pendengar semuanya ini berkaitannya dengan menulis literasi lah begitu ya? Hari ini kan banyak yang banyak yang mengeluh gitu. Mengeluh berkaitan dengan tulisan sekarang banyak yang tidak islami, kekurangan karya yang sifatnya dakwah dan lain sebagainya. Kami di SMA MTA tidak ingin ikut larut mengeluhnya, tapi kami di sini mencoba menyiapkan kader-kader dakwah untuk menulis di bidang, meskipun hanya di bidang cerita pendek. Cerita pendek itu kan cerita yang sifatnya fiksi. Fiksi itu tidak nyata, bohongan. Tapi kalau itu bisa kita garap menjadi sebuah karya untuk dakwah, itu ada satu nilai yang bagus bisa kita kembangkan. Karena tidak semua
orang tidak suka membaca, kan ada sebagian yang suka membaca dan perlu didakwai juga lewat lewat tulisan kita. Itu, betul sekali gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengenalkan Islam, mendakwahkan Islam juga melalui tulisan. Ceritanya kan bisa jadi gitu kan. Kita menyiapkan generasi yang sekarang baru belajar di SMA sudah mampu membuat cerita pendek yang bagus, bisa jadi 10 tahun atau 5 tahun ke depan sudah jadi penulis yang terkenal misalkan ya. Layaknya misalnya ada seorang lulusan alumni Gontor namanya Mas Ahmad Fuadi. Beliau kan mampu membuat tulisan yang lumayan menggemparkan, judulnya Negeri 5 Menara. Beliau basicnya juga seorang santri. Santri kemudian kuliah di luar negeri, jadi punya buku yang menginspirasi. Mas Tegar gitu siapa tahu gitu ya. Nanti ada buku tulisannya di bawah Tegar. Tegar. Siapa ini kan? Nah, ini doa kita bersama mudah-mudahan begitu ya. Ketika memang ada salah satu putra terbaik Majelis Hafizul Al-Quran yang demikian, kita juga berbangga gitu kan. Nah, itu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Tegar ya waktunya, inspirasinya pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita tunggu talkshow berikutnya ketika nanti juara di provinsi ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi pagi hari ini. Terima kasih kebersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Miftah Firdaus dan produser Irwan Firman. Kemudian Switzerman ada Anofika Akbar. Orang-orang yang digendaki kebaikan padanya adalah orang yang dipahamkan tentang agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.